Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalkannya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga Allah juga memberikan kebaikan dan rahmat kepada orang-orang yang menonton video ini, menyukainya, mensubscribe channelnya, lalu men-share-nya kepada orang lain. Allah jadikan kebaikan menjadi keluarga besar ahli hadis di dunia dan di akhirat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama belajar melanjutkan membaca kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 41. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abadallahu ayyaj'ala lil bala'i sultanan ala badani abdihil mu'min. Artinya Allah menolak memberikan kekuasaan kepada cobaan atau bala atas badan hambanya yang beriman. Hadis riwayat Imam Dailami dari Anas. Status hadis ini dhaif. Mari kita coba lihat syarahnya. Cuplikannya tentu dari kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi, yaitu Allah tidak akan memberikan cobaan kepada badan hambanya yang beriman secara terus-menerus atau selamanya, tetapi sewaktu-waktu saja untuk membersihkan badan hambanya tersebut dari salah dan dosa. Ini manusia sebagai hamba Allah tentu ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya bahagia, ada kalanya susah. Tetapi orang beriman baik di dalam sehatnya maupun di dalam sakitnya, dia selalu bisa memperoleh kemenangan atas segala yang dia alami. Contoh, ketika dia mendapatkan cobaan, mendapatkan sakit misalnya, maka bukan dia yang dikendalikan oleh penyakit, tetapi justru dialah yang mengendalikan penyakit. Dalam artian gimana? Misalnya kita sedang sehat, tiba-tiba datang penyakit naudzubillah min dzalik, misalnya penyakit kanker umpamanya, naudzubillah min dzalik. Nah, si orang beriman itu dengan mendapatkan penyakit atau bala yang berupa kanker, justru dia mendapatkan banyak panen pahala dari kankernya itu. Bukan sebaliknya ketika dia sehat, beriman kepada Allah, rajin ibadah, rajin berdoa, tiba-tiba dia diserang kanker, kemudian berubah menjadi orang yang malas ibadah, yang suudzon kepada Allah. Nah, itu rugi namanya. Nah, salah satu maksud bahwa orang beriman tidak akan dikuasai oleh cobaan, tidak akan dikuasai oleh bilai, oleh bara, oleh penyakit, seperti itu. Dengan adanya bilai justru dia menjadi penguasa bala itu, justru dia mendapatkan keuntungan dari bala itu, bukan sebaliknya. Bukan dikuasai oleh penyakit, bukan justru menjadi rugi, tapi sebaliknya. Misalnya sebelum dia sakit, dia malas sholat berjamaah. Setelah sakit dia
sehingga dia rajin berjamaah. Misalnya dari sakitnya dia panen apa? Panen doa misal. Baca doa habis sholat, baca doa minta disembuhkan dari penyakit. Sedang duduk baca doa minta disembuhkan penyakit. Nanti mau tidur baca doa minta disembuhkan dari penyakit. Panen ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan doa-doa dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam yang berkaitan dengan penyakitnya tersebut. Dipanen. Sementara selama dia dengan penyakit itulah, selama dia dengan doa-doa itulah, dia bersama Allah Subhanahu wa taala, dia bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Itu satu, bahwa orang beriman tidak dikuasai penyakit, justru dialah yang memegang kekuasaan, dialah yang mengendalikan penyakit tersebut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan atau bala kepada orang beriman itu pada prinsipnya justru untuk kebaikan orang beriman tersebut. Dia dicoba dalam rangka dinaikkan kelasnya, apakah dia lulus atau tidak. Kalau lulus naik kelasnya, kalau tidak mungkin akan datang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Bala atau sakitnya itu justru dalam rangka menyiksa dia, mempersiapkan siksa untuk dia. Bagaimana tidak, musibah terbesar, bilai terbesar bagi seseorang itu ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah ditakdirkan menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman, dengan kata lain dia sudah ditakdirkan menjadi orang yang baik. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang muslim tinggal istiqomah saja selalu dalam iman dan Islam kita sampai ajal menjemput kita. Mau ada cobaan silakan, ada cobaanlah kita bersabar. Diuji dengan apa kita bersabar, tetap mempertahankan iman dan Islam. Ya, seperti yang kata Rasulullah sendiri itu, bahwa pada dasarnya setiap orang beriman itu tidak akan lama di dalam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dicoba pun dia bisa menguasai cobaan-cobaan tersebut. Sudah jelas ya. Jadi orang beriman itu harus selalu beruntung. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan cobaan dia bersabar. Itu aja rumusnya dua, syukur, sabar, syukur, sabar. Biasanya yang namanya tawakal, syukur, sabar, tawakal, syukur, sabar, tawakal. Tentu dasarnya adalah iman dan Islam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 42. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtadirul adzana wa la tabtadirul imamata. Berlombalah mengumandangkan azan dan jangan berlomba menjadi imam. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Yahya bin Abi Katsir dengan mursal. Status hadis ini dhaif. Mari kita lihat kutipan syarahnya dari kitab Faidul Qadir, yaitu hampir setiap orang beriman bisa menjadi muadzin, sehingga dianjurkan untuk berlomba-lomba menjadi muadzin. Tetapi tidak semua orang beriman bisa menjadi imam. Karena untuk menjadi imam ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi, seperti syarat harus orang yang paling bagus bacaannya. Ibtadirul adzana wa la tabtadirul imamata. Nah, hadis ini pada prinsipnya merupakan hadis perintah untuk berlomba-lomba menjadi muadzin, untuk berlomba-lomba mengumandangkan azan sholat, dan merupakan larangan untuk berebut menjadi imam bagi orang-orang yang tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi sebagai imam. Nah, lalu kenapa orang supaya berlomba-lomba menjadi muadzin? Karena banyak sekali pahala dan keutamaan menjadi seorang muadzin. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dosa-dosanya seorang muadzin itu diampuni.
Bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendengar suara azan itu memintakan ampunan terhadap muadzin. Bayangkan kalau zaman sekarang azan pakai pengeras seperti ini pakai toa, betapa panjangnya suara azan bisa didengar oleh orang, betapa jauhnya suara azan berkumandang. Nah, sejauh itulah dosa-dosa muadzin itu akan diampuni. Semua yang mendengarkan muadzin akan menjadi saksi bahwa dia merupakan salah satu orang yang beriman. Bukti apa? Bukti itu mengajak orang kepada takwa, mengajak orang supaya sholat berjamaah. Keistimewaan muadzin yang lainnya misalnya itu dalam hadis dikatakan bahwa muadzin merupakan salah satu orang yang lehernya itu paling panjang. Karena lehernya ini sering digunakan untuk mengumandangkan azan, nanti di akhirat, di hari kiamat, dia itu akan menjadi leher yang paling panjang dibandingkan orang-orang lainnya. Dalam artian ketika orang-orang mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya banjir api sedadak, ada yang sedada, ada yang seleher, ada yang tenggelam dalam lautan dan lain, muadzin itu selamat, bebas. Kenapa? Itu lehernya memanjang. Ibarat kebanjiran itu orang lain tenggelam di dalam banjir, dia enggak. Karena apa? Lehernya panjang. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang mau berlomba-lomba dalam azan dan di akhirat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, muadzin di sini dalam arti khusus tentu dia orang-orang yang biasa mengumandangkan sholat 5 waktu di masjid. Masuk waktu duhur dia mau berkumandang berazan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu asar azan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk maghrib begitu terus. Selama 24 jam dia dicatat oleh semua makhluk yang mendengarkan azan sebagai muadzin. Tapi dalam makna yang lebih luas tentu muadzin di sini termasuk juga insya Allah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan selain mengajak ayo ngaji, bisa setiap seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ayo kita berbuat kebaikan apa gitu kan. Zangian ilah dan lain-lain banyak sekali keutamaan sebagai muadzin. Nanti ada bab terkhusus tentang keutamaan seorang muadzin. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 43. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtaghur rif'ata indallah tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramaka. Artinya carilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara memaafkan orang yang berbuat bodoh kepadamu dan memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Abdi dari Ibnu Umar. Status hadis ini dhaif. Mari kita cek cuplikan syarah Faidul Qadir. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam meraih kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kalian, dengan cara memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepada kalian. Ibtaghur rif'ata indallah tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramaka. Ini setiap orang beriman itu kan diwajibkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diharuskan mencari rahmat, derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia itu dengan cara memaafkan orang yang berbuat salah pada kita.
Terkadang kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dizolimi oleh orang lain, kita maafkan. Nah, perbuatan seperti itu memaafkan orang yang berbuat bodoh kepada kita, menjadi salah satu kenaikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, memaafkan orang lain itu kebaikan. Nah, kebaikan yang kita lakukan menjadi penyebab kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah gitu aja. Ya kan, enggak ngalor itu. Yang kedua, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Kalau memberi kepada orang yang suka memberi kepada kita itu biasa. Orang lain, tetangga kita ngasih makanan kolak misalnya pas bulan puasa, kemudian kita balas dengan cara memberikan kurma misalnya, itu hal biasa. Tetapi ketika kita memberi kepada orang lain yang tidak pernah memberi kepada kita, itu merupakan sebuah kebaikan yang menyebabkan derajat kita dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bertetanggaan begitu. Kadang kita hidup di satu RT setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan puluhan tahun, belum pernah sekalipun tetangga si A misalnya memberi kepada kita, entah itu makanan sesuap 2 suap, entah itu perkataan bagus sekata 2 kata, apalagi uangan gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, tetangga-tetangga kita yang seperti itu, kalau kita mengasih sesuatu kebaikan kepada dia, maka itu menjadi penyebab derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar tidak mau memberi kepada kita, apalagi kalau dia tidak mau memberinya karena sesuatu kebencian. Misalnya kita tahu si A benci kepada kita, gak pernah ngasih kepada kita, itu bahkan muncul bahasa Sunda mah, kedengaran bahasa kasarnya kadenge ku orang, manehna mal merek ka orang mah gitu misalnya. Nah, kalau kita tahu orang seperti itu, kita baikin. Tujuannya apa? Lillahi ta'ala, supaya kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau insya Allah masuk dalam kelompok mengamalkan di sini, yaitu membeli kepada orang yang kita nggak tahu. Misalnya ada anak kecil, anak siapa dek buat jajan, nah gitu kira-kira. Mudah-mudahan ya kita bisa istilahnya berbuat baik, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita, dan memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepada kita, bahkan menyegah dirinya untuk memberi kepada kita. Atau musuh-musuh kita lah, kalau orang lain memusuhi kita, justru kita berusaha berbuat baik kepada mereka. Nah, perbuatan baik kita kepada musuh kita, kepada yang menzalimi kita, itulah menjadi salah satu sebab derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 44. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtahul ghayra 'inda hisanil wujuh. Carilah kebaikan pada orang-orang yang berwajah cantik atau manis muka. Hadis riwayat Darul Qutni dalam Al-Afrad dari Abu Hurairah. Status hadis ini maudhu. Sarah dari Faidul Qadirnya, carilah kebaikan pada orang-orang yang berwajah cantik atau manis muka, karena umumnya wajah cantik atau manis muka menunjukkan pada sifat baik hati, dermawan, dan pemalu, meskipun terkadang menunjukkan sebaliknya. Bagus menurut orang awam biasanya adalah bagus menurut pandangan mata, al-basar, dan bagus dalam Al-Quran biasanya adalah menurut pandangan batin, al-basirah. Karena ini hadisnya hadis maudhu, artinya hadis maudhu itu apa? Perlu tahu saja bahwa ini ada hadis maudhu. Biasanya itu para ulama tidak menyebarluaskannya hadis maudhu ini. Tetapi meskipun hadis ini maudhu, kalau maknanya itu sahih. Kita lanjutkan saja hadis berikutnya, hadis nomor 45. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdil mawaddata liman waddaka fa innaha asbatu. Tunjukkanlah rasa cintamu kepada orang yang mencintaimu, karena sesungguhnya hal tersebut bisa mengabadikan rasa cinta kalian. Hadis riwayat Al-Als dan Tabrani dalam Al-Kabir dari Abu Humaid ini ya.
As-Sa'idi, status hadis ini dhaif. Mari kita lihat secara tunjukkanlah rasa cintamu kepada orang yang ikhlas mencintaimu, karena hal tersebut bisa melanggengkan rasa cinta kalian. Tentu bagaimana mencintai dan dicintai di sini tidaklah boleh bertentangan dengan hukum cinta. Ingat, cinta itu ada dua minimal ini. Ada cinta karena Allah, ada cinta karena Allah. Nah, yang dianjurkan di sini adalah cinta karena Allah. Tunjukkan kalau kita cinta kepada para alim ulama, misalnya dengan cara mengikuti pengajian mereka di majelis ilmu. Nah, menunjukkan rasa cinta karena Allah kita kepada orang lain itu bisa menyebabkan rasa cinta tersebut menjadi abadi. Kita mencintai ulama, ulama pun mencintai kita. Kita tunjukkan rasa cinta kita kepada anak dan istri, kemudian anak istri pun akan balik mencintai kita. Nah, menunjukkan rasa cinta yang halal itu menyebabkan rasa cinta antara kita dan orang yang kita cintai itu akan menjadi abadi. Kita tunjukkan kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya dengan cara memperbanyak membaca sholawat sehari 100 kali, 200 kali, 1000 kali, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, kita bisa. Nah, salah satu cara misalnya yang praktis untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, minimal itu kita membaca sholawat Nabi pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, yang akan memberikan manfaat kepada kita bahwa dengan cara membaca sholawat sepagi 10 kali, sore 10 kali, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari. Udah, kita latihan saja banyak sholawat, nanti lama-lama kita akan ikhlas. Ibarat orang berbuat tanpa dibayar pun, tanpa mendapatkan apa-apa pun, kita terus mau bersolawat. Nah, di sini tentu dikecualikan, bukan cinta yang biasa dimana oleh anak-anak muda, cinta bermana pacaran, enggak. Itu perbuatan dosa lah, menjadi penyebab salah satu terjadinya pacaran misalnya, aku cinta padamu yang terimalah cintaku, kemudian terjadi hal-hal maksiat, enggak. Itu cinta yang haram, istilahnya begitu ya. Jadi kalau kita punya rasa cinta kepada kebaikan, jangan hanya dipendam di dalam hati, tunjukkan cinta kita kepada kebaikan. Cinta kepada pengajian, tunjukkan ke tempat pengajian, ikut pengajian, syukur-syukur sambil membawa 1000-2000 untuk menyumbang pengajian tersebut, sambil menenteng makanan atau snack dari rumah untuk memeriahkan pengajian. Abdil mawaddata liman waddaka fa innaha athba. Tentu kita di dalam keluarga ada anak, ada istri, ada orang tua, ada adik, ada kakak, ada tetangga. Tunjukkan bahwa kita mencintai mereka supaya mereka juga menunjukkan rasa cintanya kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pertunjukan rasa cinta yang seperti itu nanti pada akhirnya akan menjadi suatu kebaikan di sisi Allah, dan pada akhirnya nanti akan sama-sama membawa kita kepada ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kita kemudian akan sama-sama berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Karena apa? Karena kita cinta kepada Rasulullah dan menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Salah satu cara menunjukkan cinta kepada Rasul ya ini, tonton terus video ini dan subscribe terus kepada channel ini supaya apa? Supaya kita tetap dalam bingkai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara menunjukkan yaitu menonton video ini, menyebarkan video ini, mudah-mudahan menjadi bagian dari rasa cinta kita kepada hadis Rasulullah, rasa cinta kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat beberapa hadis ini bagi kita semua. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.